Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai spec coding atau spec driven development. Nah, di sini saya dan kelompok saya, di mana saya sendiri ada Fauzia Priyansyah, lalu ada teman saya Salsa Sabrina dan juga Muhammad Rehan. Di sini kami menjelaskan mengenai spec coding. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi spec coding secara spesifik, mungkin kita jelasin dulu apa perbedaan spec coding dengan coding tradisional. Nah, jadi uh, pada awalnya coding itu dijalankan dengan cara manual, di mana developer itu melakukan planning, lalu juga desain, implementasi, testing dan QA, lalu juga deploy serta maintenance-nya. Nah, itu dijalankan secara manual atau tradisional. Nah, semakin berkembangnya teknologi dan juga zaman, eh, coding sekarang bisa melibatkan LLM untuk membantu developer membuild atau membangun eh, software yang diinginkan. Nah, fenomena ini tuh disebut dengan vibe coding. Nah, tapi sekarang ada metode yang lebih baik lagi yang disebut dengan SDD atau Spec Driven Development, yang dimana SDD ini tuh lebih terstruktur dari vibe coding, memanfaatkan LLM itu secara optimal dan juga menghasilkan kode berkualitas gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita jelasin lagi nih, apa sih vibe coding gitu. Nah, vibe coding itu adalah bagaimana seorang developer membangun sebuah software dengan coding itu dibantu dengan LLM atau mungkin bahasa gampangnya itu AI lah ya. Nah, karakteristiknya itu apa? Yang pertama tuh udah jelas kita harus paham cara ngeprompt, menulis prompt, prompting. Nah, jadi kita nanti tuh terima output langsung tanpa review mendalam. Jadi seorang developer tuh tinggal nyuruh AI-nya aja gitu melalui prompt yang kita buat. Nah, trial and error. Jadi copy paste ini tuh kadang tuh error gitu kayak AI. Sampai-sampai tuh kelihatan aneh gitu. Jadi eh, karena vibe coding itu gak menggunakan cara tradisional di mana seorang developer itu memahami line code-nya itu baris per baris. Nah, vibe coding itu hanya memanfaatkan LLM atau AI untuk membantu eh, proses developing. Sehingga trial and error-nya itu cukup eh, bermasalah. Lalu juga no code review. Jadi developer tuh emang nggak paham gitu sama coding yang dihasilkan oleh AI. Jadi karena mereka memanfaatkan AI itu secara eh, maksimal tanpa tahu apa itu programming, bahasanya dan lain-lain, jadinya tuh developer tuh kadang nggak paham gitu sama kode-kode yang dihasilkan sama AI. Terus juga karakteristik yang terakhir itu speed first. Jadi developer itu vibe coding itu untuk memprioritaskan kecepatannya gitu. Jadi bisa cepat selesai. Yang dimana ini tuh cocok untuk prototype dan juga proyek-proyek kecil. Nah, di sini ada masalahnya nih. Kenapa vibe coding itu agak apa ya kurang gitu di zaman ini? Yang pertama, kodenya itu tidak maintainable. Jadi karena developer nggak paham kodenya, jadi tuh kadang kesalahannya tuh nggak bisa dimodifikasi atau diperbaiki di masa depan. Dan ini tuh terjadi di 25% startup gitu. Lalu juga security vulnerability. Jadi kode AI itu nggak di-review, nggak kita cek dulu. Yang dimana itu mengandung celah keamanan yang berbahaya. Terus juga ada technical debt yang menumpuk. Nah,
vibe coding hangover, di mana itu seorang engineer senior melaporkan development hell setelah skala besar. Jadi karena semuanya dijalankan dengan vibe coding, ketika terjadi error, yang pusing tuh engineer seniornya. Karena problem coding ini tuh harusnya tuh dijalankan oleh si junior yang harusnya paham line by line kode itu. Jadi kodenya tuh harusnya aman. Tapi ketika ada masalah, terjadi technical debt yang menumpuk. Terus juga nggak bisa scale ke produksi. Nah, itu sebenarnya tuh yang tadi saya jelasin cocok untuk prototype doang atau throwaway project. Jadi kalau misalnya kita lakukan vibe coding di perusahaan yang dimana kita bekerja secara full time itu tuh bahaya. Nah, sekarang kita bahas spec driven development. Nah, spek di sini itu eh, kepanjangannya itu spektrum ya, bukan spesifikasi gitu. Nah, jadi spec coding adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berbasis LLM sama dengan vibe coding, di mana developernya itu tahu gitu dan mendefinisikan spesifikasi fungsional yang lengkap, entah itu dari requirement, entah itu dari constraint, dan juga sukses kriteria sebelum meminta LLM-nya itu menghasilkan kode. Jadi AI itu bisa mengimplementasinya itu dengan tepat sasaran dan minim dengan asumsi. Nah, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama spec first. Jadi kita buat dulu secara lengkap sebelum coding bagaimana define behavior, constraint, dan juga edge case-nya. Terus kita buat LLM ini sebagai implementer aja. Jadi LLM itu membaca spek dan mengimplementasi, bukan kayak nebak maksud developernya itu mau buat apa. Sedangkan kalau misalnya di vibe coding itu kebanyakan kita tuh cuma nge-prompt buatlah ini, buatlah itu tanpa tahu apa yang dibutuhkan, apa spesifikasinya, apa constraint-nya gitu. Nah, yang ketiga di sini human as reviewer. Jadi developer itu memvalidasi output AI terhadap spek yang udah dibuat. Nah, di sini perbandingannya nih langsung vibe coding dan juga spec coding. Dari cara mulainya aja tuh udah berbeda ya. Dimana kalau vibe coding itu kita langsung prompt kode, langsung eh, minta LLM untuk membuat kodenya. Sedangkan kalau spec coding itu kita buat spesifikasinya terlebih dahulu sebelum kita minta LLM untuk membuat kodenya. Nah, dan di sini peran LLM yang juga kalau di vibe coding itu nebak-nebak nih maksud usernya itu apa. Apakah requirement-nya A, B, C. Sedangkan kalau di spec coding, dia tuh langsung mengimplementasi spesifikasinya. Jadi udah jelas gitu. Dan juga peran developer itu di spec coding itu menjadi arsitek aktif plus reviewer. Jadi kalau ada yang salah, minta LLM itu untuk memperbaiki. Karena ya gitu, seorang developer tuh paham line by line-nya. Jadi ketika dibuat sama AI dan ada kesalahan atau kekurangan, si developer itu bisa mereview dan juga meminta perbaikan dari LLM-nya. Dan untuk review kodenya itu di spec coding wajib ya dan juga terdokumentasi sehingga kualitas outputnya itu konsisten dan predictable. Yang dimana ini tuh cocok untuk produksi enterprise dan tim. Nah, resiko keamanannya pun juga rendah. Sedangkan kalau vibe coding itu tinggi karena memang seorang developernya itu ketika vibe coding hanya memahami sedikit line dari kode yang dibuat. Dan juga untuk maintainability-nya itu di sini tinggi banget ya untuk spec coding. Nah, di sini ada alur kerjanya. Dari sumber materinya, spec coding atau spec driven developer itu ada 5 tahapnya. Yang pertama buat spesifikasinya terlebih dahulu nih. Jadi deskripsikan tujuan dan perilaku sistem. Jadi kita tentuin juga konsepnya. Yang di sini contohnya kita buat spek untuk fitur login dengan email plus password, terus ada validasi format, max 5 kali attempt atau percobaan, terus juga JWT token responnya itu juga dibuat.
Lalu review dan kritik spek dengan LLM. Jadi kita tuh minta LLM itu untuk mengkritik spesifikasi yang dibuat. Kalau misalnya kita pun juga ada kekurangan, kita minta LLM itu untuk analisis gitu, apa kekurangannya, identifikasi celahnya dan juga ambiguitasnya. Terus yang ketiga, generate test dari spek. Jadi buat test case sebelum kodenya ditulis gitu. Misal dari spek login ini generate unit test dan integration test yang komprehensif gitu. Jadi LLM-nya pun paham gitu. Terus juga generate code dari spek. Jadi LLM implementasinya itu berdasarkan spek plus tes. Kodenya tuh juga harus pas dari semua tesnya. Jadi developer itu bisa review dan validasi output terus-terusan. Nah, di sini contohnya prompt-nya itu implementasikan login endpoint berdasarkan spek dan tes yang sudah dibuat. Terus kode harus pas semua tes. Terus juga ukur output versus spek. Jadi validasi semua sukses kriteria yang terpenuhi, review kode secara aktif, karena kalau misalnya kita nggak paham line by line codingnya dan kita nggak nge-review, itu cukup bahaya. Update spek jika ada perubahan kebutuhan. Nah, di sini ada golden rule-nya nih. Jangan komit kode jika tidak bisa menjelaskan kerjanya ke orang lain. Ini menurut Simon Wilson ya. Jadi, kalau misalnya kode udah dibuat sama LLM, terus kita nggak paham, sedangkan di perusahaan itu harus jelas fungsi ini tuh buat apa, fungsi ini tuh buat apa, fitur-fiturnya dan lain-lain itu harus jelas gitu, dan kita juga harus tahu cara ngejelasinnya ke orang lain. Nah, di sini contoh praktisnya nih. Kalau misalnya di vibe coding, dia tuh langsung ngeprom intinya aja. Misal buatkan fungsi login untuk aplikasi saya. Nah, jadi ini tuh banyak masalahnya. Jadi LLM itu berasumsi jenis out-nya, misalnya basic out, terus juga nggak ada validasi yang sesuai, nggak ada token handling itu tidak sesuai arsitektur, nggak ada error handling, terus juga harus prompt berulang-ulang kali, karena kan memang dari LLM-nya pun nggak paham gitu, jadi harus konfirmasi berulang kali supaya si developernya tuh dan juga LLM-nya tuh satu pemikiran gitu. Sedangkan kalau misalnya di spec coding, dia tuh udah buat secara detail spesifikasinya. Misal buat fungsi login dengan spek berikut, inputnya, outnya, terus juga return, error, dan harus lulus unit test. Nah, di sini the spektrumnya nih, dari vibe coding ke spec coding. Nah, kalau misalnya dari awal kita di software developer, kadang tuh kita tuh malas gitu memahami uh, line kode baris per baris. Jadi kadang tuh kita tuh ada di fase awal pure vibe coding di Throwaway Project. Jadi kita tuh benar-benar memanfaatkan AI aja. Gak ada satupun kontribusi kita dari project itu. Semuanya itu dari AI. Nah, lambat laun ketika berkembang, kita tuh jadi augmented coding. Jadi tuh kita tuh selain benar-benar memanfaatkan AI, kita tuh juga mereview beberapa kodenya. Nah, di spec driven development atau SDD, dia tuh benar-benar terstruktur. Jadi nggak bisa benar-benar memanfaatkan LLM kayak gitu aja gitu. Kita tuh udah jelas tujuan mau kemana, terus juga apa yang dibutuhkan, ya. Dan juga yang terakhir tuh fase terakhir tuh di agentic engineering. Jadi dia tuh full AI assisted SDLC atau software developer lifecycle. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, SDLC atau software development lifecycle yang dari awal planning dan lain-lain itu kita bisa melibatkan full AI assisted di situ dari planning dan desain dan lain-lain, tapi kita tuh paham gitu apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kita tuh harus tahu nih mau menggunakan vibe coding tuh untuk apa. Misal untuk prototype dan juga eksperimen cepat ya nggak apa-apa dah. Project operasional kecil, terus juga hackathon 24 sampai 48 jam yang harus cepat, terus juga belajar teknologi baru, itu tuh memang cocok untuk vibe coding. Nah, tapi ketika kita di perusahaan, kita tuh wajib
paham kodenya, sehingga spec driven development atau SDD ini diperlukan. Nah, jadi kita tuh menggunakan spec coding ini untuk aplikasi produksi atau enterprise, project tim besar, terus juga sistem yang butuh maintainability, dan juga security sensitive application. Best practice-nya, kita tuh pakai vibe coding untuk explore ide. Sedangkan kalau kita misalnya mau spec coding itu formal sebelum produksi. Kombinasi keduanya tuh sebenarnya optimal selama kita tuh selalu review kodenya dari AI gitu. Nah, di sini tools-toolsnya yang mungkin udah cukup umum lah ya. Di sini tuh ada Claude yang mungkin base untuk spec review, kode kompleks multi-file, dan juga agentic coding gitu. Terus juga ada Cursor, GitHub Copilot, dan lain-lain. Nah, spec coding ini tuh sebenarnya tuh masa depan dari AI assisted development. Kenapa? Kalau misalnya vibe coding, dia itu emang cepat tapi beresiko. Sedangkan kalau spec coding, dia tuh strukturnya jelas dan juga AI implementasinya tuh tepat sasaran gitu. Nah, mulai dengan spesifikasi bukan dengan kode. Jadi kita tuh harus tahu apa yang mau kita buat. Terus kita juga gunakan LLM itu untuk kritik spek sebelum implementasinya. Buat tes dari spek dulu, baru generate kode. Dan yang terakhir, kesimpulannya itu selalu review dan juga pahami kode yang dihasilkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.